Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami akan membaca, merenungkan firman. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 35. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat 3 sampai ayat yang ke-7 dengan judul perikop dari LAI, Keselamatan bagi Umat Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang berantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaling akan tumbuh tebu dan pandan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, perikop ini berbicara tentang keselamatan bagi umat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan supaya kuatkan tangan yang lemah lesu, teguhkan lutut yang goyah. Artinya kita diminta untuk tidak beralih dari apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Lalu dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi berbicara tentang keselamatan dan pemeliharaan Allah, Allah lah yang pertama-tama berinisiatif untuk datang dan menyelamatkan kita. Hal ini berbicara juga tentang kedatangan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru, yaitu dikatakan ketika Ia datang, maka yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh bisa melompat, yang bisu bisa bersorak-sorai. Ini menyatakan kuasa Allah. Yesus Kristus adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Dia menyatakan kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara, konteks waktu itu ketika tanah Yehuda dibebaskan dari tentara Asyur, bagian-bagian negeri yang telah menjadi padang gurun akibat kerusakan dan kekejaman yang mereka lakukan mulai pulih dan tampak menyenangkan lagi dan mekar seperti bunga mawar. Pada waktu itulah mata orang-orang dicelikan, telinga orang buta dibuka, orang lumpuh melompat seperti rusa, lalu mulut orang bisu bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kedatangan Kristus, dan itu dinyatakan, digenapi di dalam Perjanjian Baru. Bapak, Ibu, Saudara, tentu bukan hal-hal fisik saja yang menjadi concern yang ditulis di dalam Alkitab, tetapi lebih dari itu, Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Manusia yang telah jatuh dalam dosa, mereka buta terhadap kebenaran. Mereka tidak bisa melihat dengan iman. Mereka juga tuli atau tidak dapat mendengarkan apa yang benar jika bukan Tuhan yang mengwahyukan. Mereka juga lumpuh dalam pemahaman, mereka tidak dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman, dan mereka juga bisu, tidak bisa bersorak-sorai karena mereka tidak bisa memuliakan Tuhan. Hal ini bukanlah sebuah uh, pemaksaan penafsiran, tetapi Alkitab menyatakan kepada kita
Dengan kehadiran Kristus dalam hidup kita, Dia memerdekakan kita sehingga terbukalah mata kita untuk melihat kemuliaan Allah. Terbukalah telinga kita untuk dapat mendengarkan kebenaran firman. Dan firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang tuli bisa mendengarkan apa yang benar dari Tuhan. Puji Tuhan untuk kasih setianya yang memerdekakan kita dan yang menyelamatkan kita. Berita ini adalah pengharapan bagi kita semua yang ada dalam keputusasaan, yang ada dalam kegelapan, yang tidak tahu kemana ia akan berjalan di dalam kehidupan ini, yang tidak tahu tujuan hidupnya. Marilah datang dan dengarkanlah firman Allah mengasihi saudara. Maka dikatakan di dalam ayat ke-7, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber-sumber air, di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Inilah pengharapan kita dengan kehadiran Tuhan mengubahkan hidup kita, memerdekakan kita, dan membuat hidup kita mengetahui tujuan hidup dan rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami, yang memerdekakan kami, sehingga segala yang menutupi, membatasi hidup kami, boleh diangkat, dibukakan, sehingga kami tahu tentang kebenaran, kami hidup dapat memuliakan Tuhan, dan kami dapat berjalan dalam kebenaran, kami bisa mendengarkan akan kebenaran dari Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar setiap hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.